Pria ini berusia 80 tahun. Dia menggunakan satu tangan untuk mengangkat mayat. Setelah itu, dia memberikan seluruh hidupnya. Cincin tiba-tiba memancarkan cahaya dan memasuki tubuhnya. Setelah dia sadar, dia tidak terlihat lagi. Ternyata Tran Bin disakiti oleh tunangannya. Dan tuan muda selingkuh hingga harus masuk penjara. Dia tidak menyangka, tuan muda ini memiliki koneksi yang begitu luas. Dia bahkan memerintahkan seseorang di penjara untuk memukulinya dan menyiarkannya secara langsung. Ia ingin melihat bagaimana nyawanya diambil. Sebelum meninggal, ia teringat akan orang tuanya yang sudah tidak ada. Kau tidak bisa mati seperti itu. Pada saat ini, seorang lelaki tua melihat baktinya. Jadi gunakan hidupnya sebagai ganti. Juga memilihnya sebagai penerus kekuasaannya. Melihat dia masih belum mati, para bajingan ini memutuskan untuk terus memusnahkan. Memiliki kekuatan seperti itu membuat Tran Bin terkejut. Lalu ia pun tertidur. Dia mencoba menerapkan apa yang diajarkan gurunya. Dia tidak hanya melepaskan keterikatannya. Dia berhasil mengembangkan teknik tertinggi. Bahkan hanya satu pukulan saja membuat lawan tidak bisa melakukan serangan balik. Sekelompok murid sombong tunduk di hadapan tiraninya. Pada hari dia dibebaskan dari penjara, dia kembali ke rumah. Lalu dia melihat orang tuanya dianiaya oleh bawahan tuan muda tahun itu. Jelas sekali, hutang sebesar 500.000 yuan telah dilunasi. Tetapi mereka mengatakan, hutang tersebut hanya salah satu. Bunganya harus lebih dari 18 juta yuan. Tak hanya itu, ia juga mendapati mata ibunya bengkak. Bu, ada apa dengan matamu? Karena kasihan padanya, dia menangis sampai sembab. Bu, kamu telah menderita untukku. Biarkan aku menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada baiknya kamu kembali. Jangan pergi lagi. Anak yang berbakti. Sekarang ibumu bisu. Ayahmu akan segera sama. Kau adalah kebanggaan keluarga Tran. Katakan padaku secepatnya. Di mana Ti Eloy? Aku bersama pacarku. Mereka mengadakan pernikahan di restoran Pu Hao. Di mana restoran Pu Hao? Mundur. Hari ini adalah pernikahan tuan muda Xiao Lei. Orang-orang yang hadir adalah orang kaya dan berkuasa. Lihat aku. Apakah kamu punya undangan untuk datang? Aku tidak punya. Tapi aku ada urusan mendesak untuk menemui Nona Rich. Kalau tidak, pergilah dari sini. Ini aku San-san. Selama 3 tahun terakhir, kamu menderita banyak kebencian. Bukankah kamu seharusnya mati di penjara? Ti Eloy ingin menyakitinya. Tapi sekarang dia berbeda. Ini bukan lagi Tran Bin sebelumnya. Jika kamu ikut denganku, aku pasti akan memberimu kehidupan yang baik. Apakah kamu terlalu lama berada di penjara, sehingga pikiranmu bermasalah? Apakah aku cukup gila untuk melepaskan baktiku, lalu hidup bersama penjahat sepertimu? Kamu juga masuk penjara karena menyelamatkanku. Apakah aku memohon padamu untuk menyelamatkanku? Kami saling mencintai selama 8 tahun. Selama 8 tahun terakhir, aku sepenuhnya mengabdi padamu. Kau bertanya-tanya ada apa denganku. Aku berubah pikiran dan ingin menikahi pecundang itu. Hanya karena dia punya lebih banyak uang daripada aku. Apa yang kamu miliki layak dibandingkan dengan Ti Eloy. Dia baru saja memberiku sebuah villa di Kunming. Itu adalah villa mewah yang tidak pernah dia miliki. Aku ingin tinggal kapanpun aku mau. Tetapi aku tidak bisa. Kau harus keluar dari sini sekarang. Jangan tinggal di sini dan berpura-pura lagi. Hari ini adalah pernikahan putriku. Jangan sampai Patio salah paham. Bukankah kamu tamu terhormat? Kamu belum merasa cukup dengan penjara. Jadi kenapa kamu tidak datang ke tempatku untuk makan? Kenapa kamu harus berbicara sopan padanya? Suatu hari aku akan membuatmu menyesal. Lakukan perlahan. Belum terlambat untuk menghadiri pernikahanku di sini. Selama aku masih di sini, pernikahanmu bahkan tidak bisa diimpikan. Jadi jangan kemana-mana hari ini. Tetaplah di sini. Aku sangat ingin melihat apa yang akan kau lakukan, agar pernikahanku tidak dilangsungkan. Mengapa kamu berdiri di sana? Cepat siapkan kursi untuk para tamu. Siapkan kursi sekrup. Duduklah di barisan paling depan. Biarkan dia melihat dengan jelas. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Aku ingin memperkenalkan diri. Jika bukan karena dia, tidak akan ada aku dan San-san saat ini. Karena aku tidak ingin mengganggu hidup kalian. Mengirim dirinya ke penjara selama 3 tahun. Baru keluar dari penjara.
Tapi dia langsung datang memberkati kami. Ini benar-benar tanpa beban. Apalagi dia juga anak paling berbakti. Ia memaksa orang tuanya untuk meminjam uang dengan bunga tinggi. Hingga saat ini, utang tersebut masih belum terbayar. Orang tua masih berkeliaran di jalan untuk membantu. Ibunya bahkan lebih menderita. Dia menangis untuknya sampai kedua matanya buta. Ternyata itu Tran Bin. Orang sampah itu masih punya wajah untuk hidup. Memanfaatkan waktu untuk menghabiskan kekurangan. Namun dia belum mengambil tindakan. Keputusan bijaksana adalah keluar dari sini. Apakah kamu lelah hidup Tran Bin? Orang yang bosan dengan hidup bukanlah aku. Tapi kamu, Tieu. Dia tidak memukulku begitu saja. Dia bahkan memukul wajahnya. Keluar. Kamu di mana? Aku sudah lama menunggumu Tran Bin. Berani memukulku. Di mana kalian? Perlakukan dia dengan baik. Pada akhirnya, aku tetap harus berurusan denganmu. Kesalahanku. Siapa yang memberimu hati sebesar itu? Kau berani membuat masalah di pernikahan anakku? Putra kesayanganmu memenjarakanku. Merampok orang yang kucintai. Lalu menyakiti orang tuaku. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Siapapun yang menyinggung keluarga kami, dia harus membayar mahal. Jika kamu ingin melindungi orang tuamu, tidak apa-apa, tapi hari ini kamu harus meninggalkan satu tangan di sini. Ayah, mengapa kamu mengambil tangannya? Ingat, kaulah yang mengundangku ke pernikahan ini. Sudah kubilang, jika aku ada di sini hari ini, pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Sekarang apakah kamu percaya atau tidak? Bunuh dia. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Tran. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku menyebabkan masalah bagimu. Kau adalah dermawan keluarga kami. Kami pasti akan melindungimu. Ternyata di hari menjelang pernikahan, ada deretan mobil yang menghalangi jalan. Tieu harus bernegosiasi untuk memintanya memberi jalan. Karena ayahnya tiba-tiba kambuh. Dia harus segera ke rumah sakit. Jika terus menunda, hidupnya akan dalam bahaya. Namun Tielong malah memarahinya, lalu mengusirnya dari sini. Tanpa diduga, lelaki tua itu tiba-tiba pingsan. Nona Tieu berlari untuk melihat situasi. Tetapi dia melaju di depan tanpa ragu-ragu. Dia bermaksud untuk menikam ayahnya sampai mati. Tapi untungnya Tran Bin memblokir mobilnya. Hanya dengan satu tangan, dia mampu mengangkat mobilnya. Melihat lelaki tua itu, kondisinya menjadi semakin parah. Bahkan jika pergi ke rumah sakit sekarang, sepertinya sudah terlambat. Jadi Tran Bin menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Pada akhirnya, dia menyelamatkan nyawanya dan mengetahui bahwa besok dia akan pergi ke restoran Puk Hao untuk menghadiri pernikahan. Maka dia dan Tieu segera mengirimkan mobil untuk mengantarnya ke pesta pernikahan. Karena sebagai imbalan atas penyelamatan nyawanya, ia secara khusus menginstruksikan, selalu ikuti dan melindungi keselamatannya. Pak Tran adalah orang yang aku undang. Apa yang terjadi hari ini jelas merupakan kesalahpahaman. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit? Dia hanyalah penjahat yang baru saja keluar dari penjara. Dia pada dasarnya tidak tahu obat apapun. Nona, apakah kamu telah ditipu olehnya? Entah aku tahu cara menyembuhkannya atau tidak. Akulah yang tahu. Hanya karena kamu tidak bisa melihatnya, bukan berarti dia tidak tahu. Hentikan. Aku sudah berada di sisinya selama 8 tahun. Dia bahkan tidak bisa merawat seseorang yang sedang flu. Mengapa sekarang seolah bisa menyembuhkan penyakit? Dia tidak pantas mendapatkannya. Xiao Jia pasti tidak akan memaafkanmu. Aku tetap membuka mata di sini. Masalah sekecil itu. Sebenarnya tidak perlu khawatir, Tuan Tran. Kau tidak perlu bersikap sopan kepada kita berdua. Aku tahu kamu pria yang bersyukur. Tapi untuk wanita seperti dia, itu sungguh tidak sepadan. Kepada Fukaye, aku langsung tahu bahwa mereka berdua memiliki darah yang sama. Tahan mulutmu, Ketiekam. Kau tidak perlu terlibat dalam masalah hari ini. Mengenai penyakit ayahmu, carilah dokter yang baik untuk mengobatinya. Dan dia harus mati di sini hari ini. Apapun yang terjadi hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Kepada Fukaye, kamu memaksaku. Hari ini, keluarga kami pasti akan melindungi Tuan Tran Trutoan. Kalau begitu jangan salahkan aku karena ceroboh. Sebagai ayah sepertimu, kamu menindas anak-anak. Bukankah itu terlalu berlebihan?
tolong segera bawa pergi cucu kesayanganmu. Tuan Tran, kamu membuatku takut. Apa manfaat silsilah keluarga bagiku? Aku tidak membunuhmu hari ini. Lalu mengapa keluarga Tie masih harga diri? Di kartu ini ada 1 juta yuan. Siapapun yang membunuhnya, uang ini akan menjadi milik orang itu. Coba aku lihat siapa yang berani mengambil tindakan. Ingat, ini wilayahku. Ini restoran Tugia. Semua penjaga keamanan restoran segera menelepon ke sini. Kepada Lao Gia. Untuk melindungi anak ini. Apakah kamu bersedia menghadapi keluarga Tie? Jika kamu berani menyentuhnya, keluarga Tu pasti akan bertarung dengan keluarga Tie. Apakah kamu pikir aku takut? Saat ini, keluarga Tie dipermalukan karena dia. Jika kamu masih ingin melindunginya, jangan salahkan aku. Tolong dengarkan baik-baik. Tran Bin pasti akan melindunginya. Dia juga punya kekuasaan. Jika terjadi perkelahian, kedua belah pihak pasti akan menderita. Latar belakang apa yang dimiliki anak ini, sehingga menyebabkan Tugia dan Xiao Jia bertengkar seperti itu? Kamu ada di mana? Pergi ke ruang konferensi dan undang keluarga ke sini. Ya, apakah ketua parlemen berada di sini? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kamu tidak keberatan sekarang, aku akan tetap menjaga nyawanya untukmu. Nenek, apa yang harus aku lakukan? Jika keluarganya benar-benar datang ke sini, Tran Bin tidak ingin dikaitkan dengan Tugia. Jadi dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Tapi Tu Lao Gia adalah orang yang pandai. Apapun yang terjadi, dia akan memikul beban bersamanya. Di saat yang sama, ia juga memberitahu putrinya, jika terjadi sesuatu yang buruk, bawa dia kembali ke ruang rahasia untuk melarikan diri. Hari ini adalah hari besar anakku. Tapi anak ini berani menyakiti anakku. Jadi apa yang kamu mau? Bunuh dia. Apakah ada tempat bagimu untuk mengatakan hal itu? Sebaiknya kamu tidak terlibat dalam masalah ini. Pak Tran hanya bersemangat untuk sementara. Pengantin wanita sebelumnya adalah pacarnya. Tapi itu dicuri dan hilang. Itu sebabnya dia marah dan melakukan hal-hal tersebut. Mengapa kamu berbicara begitu sopan padanya? Tran adalah seorang dermawan yang menyelamatkan hidupku. Jadi apapun yang terjadi, aku harus melindunginya. Kedua keluarga mereka adalah 2 keluarga besar di kota Hong. Karena hal kecil seperti itu, kedamaian pun hilang. Apakah itu layak? Apa yang dilakukannya bukan sekadar tamparan. Bahkan ia menamparnya juga. Baiklah, aku tahu. Dia tidak layak menerima hal itu. Potong saja salah satu lenganmu dan akui kesalahanmu. Keluarga Tiger ingin memberinya cara untuk hidup. Jika kita membiarkan Tuan Tua Tie mengambil tindakan sendiri, aku khawatir hidupnya juga sulit dipertahankan. Sepertinya kalian semua adalah sekelompok hiu. Tidak mengetahui dengan jelas antara benar dan salah. Kehidupan masyarakat diperlakukan seperti sampah. Jika ingin mati, keluarga Tiger memohon agar aman. Dia sebenarnya tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan dia kali ini. Tidak mau meminta maaf kepada keluarga Tiger. Katakan padaku untuk mengaku bersalah. Bisakah kalian menerimanya? Berani kurang ajar terhadap keluarga Tiger. Oke, ini akhir dari episode ini. Klik ikuti untuk menonton episode berikutnya besok.